wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rotimas Bella Febrianti. Dan saya Lisa Nopianti. Di sini kami akan mereview chapter kitab Ushul Fiqh dengan judul Ta'arud al-Adillah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPD. Selamat menyaksikan. Kenapa, Bel? Ini nanti kan kita belajar Ushul Fiqh. Aku tuh masih kayak agak lupa tentang materi yang udah kita pelajarin kemarin. Kemarin kan kita ngebahas tentang Ta'arud al-Adillah. Ada beberapa bagian yang kayak aku lupa ingat. Gimana kalau kita mau rajakan? Boleh. Ta'arud menurut bahasa yaitu at-ta'aridu fil lughati wa i'tiradu kullu wahidin min amrayni akhar, yang artinya menurut bahasa yaitu menunjukkan tiap-tiap salah satu daripada dua perkara lain. Menurut istilah wapi istilahul usulina huwa ayat tadiyah ahadidulaini mutawasiyaini hukman fi waqi'atun hilafin mayak tadiyahu dalilu akhar pihak. Artinya, dan menurut istilah ulama usul, ianya itu yaitu bahwa memerlukan salah satu dua dalil yang sama akan hukum pada terjadinya perbedaan sesuatu yang memerlukan dalil yang lain padanya. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam ta'arud. Jadi macam-macam ta'arud ini ada 3 macam. Yang pertama adalah jama'. Jama' ini yaitu di antara dua dalil yang datang, ianya yang seharusnya sebagusnya di atas mujtahid, bahwa mengikutilah akan yang pertama, karena bahwasanya pada yang pertama yaitu dipakai karena dalil, dan tidak ragu bahwa dipakai dalil yang pertama daripada mengabaikan keduanya, atau mengabaikan salah satu keduanya dan mengabaikan yang lain, atau mengubah salah satu keduanya di atas keadaan dan lain di atas keadaan yang lain. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu yang artinya, dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Masuk pembahasan kedua yaitu nasah. Nasah menurut bahasa yaitu menolak salah satu dua perkara, yaitu menghilangkan dan memindahkan. Dan hukum nasah ini boleh-boleh pada akal terjadi akan pendengaran dengan tidak ada perbedaan di antara orang-orang muslim, melainkan pada nasah Al-Quran, maka bahwasanya orang muslim yaitu ia menyusun akan pandangan bahwasanya Al-Quran yaitu tiap-tiap hukum tidak diganti karena kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat nasah yaitu ada 5. Yang pertama, bahwa adalah nasihat yaitu hukum syariat, tidak wajib bagi zatnya Allah. Yang kedua, bahwa adalah nasah dengan hukum syara, maka tidak adalah ia yaitu mengangkat hukum dengan yang mati. Yang ketiga, bahwa tidak adalah nasah yaitu dikaitkan dengan waktu yang diketahui. Dan yang keempat, bahwasanya adalah nasah yaitu terpisah daripada mansukh yang terdiri daripadanya, maka bahwasanya yaitu berhubungan dengannya. Dan yang kelima, bahwa ada nasah yaitu lebih kuat dari mansukh atau seumpamanya, karena tidak kuatnya dan karena lemahnya dan hilang kuatnya, maka bolehlah nasab atau dengan seumpamanya dan dengan berurutannya, tidak kebalikannya. Macam-macam ta'arud yang terakhir adalah tarjih. Tarjih menurut bahasa yaitu sumber yang kuat yang diambil daripada kuatnya timbangan keduanya.
dan dianya yaitu kecondongan kemiripan salah satu daripada dua caranya, dan pada istilah yaitu kuat salah satu daripada dua perkara di atas yang lain. Penjelasan yang tertentu oleh dalil dengan menambah kuat daripada berlawanannya, dan perbedaan yang dibina oleh dua tarif, yaitu yang menyatakan dengan perintah dan yang kedua yaitu yang menyatakan dengan dalil, dan ianya yang mendekat kepada istilah ulama fikih yang memisahkan mereka akan dalil di atas yang pasti dan ragu. Lalu yang selanjutnya adapun hukum tarjih diwajibkan di atas ulama mujtahid apabila datang di sisinya akan dua dalil pada zahir dan tidak memungkinkanlah daripada jamak di antara keduanya, dan tidak perkataan dengan nasya bahwa membahas ia daripada sesuatu yang dirojehkan akan salah satu keduanya karena dipakai dengan rojeh. Selanjutnya adalah syarat tarjih. Syarat tarjih itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah bahwa ada di antara dalil, tidak ada di antara penjelasan atau panggilan, maka tidak ditarjihkan di antara penjelasan panggilan dan penjelasan panggilan di atasnya, karena bahwasanya penjelasan di atas panggilan dan benar di atas orang-orang yang ingkar iya. Lalu yang kedua adalah telah benaran oleh ta'aruf pada jelas atau nyata di antara dua dalil yang pasti salah satu keduanya, maka tidak ditarjih di antara dua dalil yang disepakati pada yang didalilkan. Lalu yang ketiga adalah unsur oleh jamak di antara dua dalil, maka jika mungkinlah oleh jamak di antara keduanya dan amal dengan keduanya beserta tidak memindahkanlah oleh umat mujtahid kepada tarjih. Karena bahwasanya tarjih yaitu menunda kepada meninggalkan dalil yang dirojehkan, dan jamak padanya yaitu amil dengan keseluruhan dua dalil pada jumlah, dan amil dengan dua dalil, dan jikalau daripada jalannya yaitu lebih diutamakan daripada lalai keduanya atau lalai salah satu daripada keduanya. Lalu yang keempat, tidak mengenal tanggal tiap-tiap daripada dua dalil, maka jika mengenal akan tanggal maka diterakhirkan nasak kepada terdahulu. Itulah tadi penjelasan review kitab kami mengenai Ta'arud al-Adillah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.